Sekarang saya berada di Monumen Pertahanan Merah Putih Sanga-Sanga. Monumen ini menjadi salah satu bukti sejarah perlawanan masyarakat Sanga-Sanga untuk kemerdekaan di tanah Sanga-Sanga. Sanga-Sanga, Kalimantan Timur, tidak hanya terkenal karena minyak dan batu baranya. Tak banyak yang tahu, Sanga-Sanga menjadi kota di Kalimantan Timur yang pertama bebas dari penjajahan Belanda. Saksi bisunya adalah banyaknya monumen bersejarah yang dibangun di daerah ini. Kalau Anda penggemar sejarah, berkunjung ke Sanga-Sanga bisa menjadi pilihan menarik. Karena di kota ini banyak wisata sejarah, salah satunya adalah Monumen Pertahanan Merah Putih. Tepat di belakang saya, di monumen ini dituliskan persembahan kepada para pejuang Sanga-Sanga yang memperjuangkan kemerdekaan Sanga-Sanga dengan ditandai merobeknya bendera biru pada bendera Belanda pada tanggal 27 Januari 1947. Peristiwa heroik di Sanga-Sanga ini disebut dengan peristiwa Merah Putih 27 Januari. Untuk memperingati peristiwa itu, setiap tanggal 27 Januari, kota ini mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari napak tilas, upacara perjuangan Merah Putih, sampai ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Wadah Batuah. Yang menjadi daya tarik kaum penjajah tak lain adalah karena banyaknya sumber daya alam yang ada di Sanga-Sanga. Bukan hal mudah dalam merebut kembali tanah Sanga-Sanga dari penjajah. Hal ini dibutuhkan perjuangan dan semangat yang tinggi. Namanya Jepang datang kan, nah Belanda kan banyak yang pulang di negerinya. Karyawan-karyawan Belanda itu sebelumnya sudah masing-masing dipulangkan. Karena karyawan BPM dulu bukan Belanda aja, bangsa Jerman, bangsa Perancis, waktu itu dipulangkan sama Belanda dulu kan. Nah setelah Jepang datang tahun 42, Jepang datang di Sanga-Sanga ini, Jepang dia memerlukan kilang minyak yang di sini kan. Jadi servis minyak itu kan, kilang minyak itu kan di sini kan banyak telaga, Sanga-Sanga, Anggana, Semboja kan. Jadi diservis sama Jepang. Berhubung Jepang ini kan waktu itu kan kekurangan tenaga. Setelah itu baru dia ngambil orang yang di Jawa, yang dinamakan itu Romusa gitu loh. Setelah sekutu ini sudah bergerak, itu disuruh kerja paksa, membangun rumah, membangun lubang, membuat tanggul. Nah itu persediaannya itu membuat tanggul itu kalau ada serangan dari udara. Kalau itu tangki itu dibom kan, minyak ndak lober maksudnya kan. Seluruh tangki itu dibikin tanggul. Sama wanita yang di Bandung, yang di Bogor. Nah itu diambil juga untuk di Sanga-Sanga. Ya untuk bilangnya untuk bekerja palang merah. Itu kan bilangnya. Setelah di Sanga-Sanga ya untuk dia kan. Mengenai nafsunya dia kan. Tuh masing-masing itu kan. Setelah Jepang berkuasa, mulai tentara sekutu kan. Mulai siap-siap juga dia. Jepang juga bersiap juga. Dia tahu nih pasti karena dia sudah mendudukin kota minyak kan. Pasti sekutu akan masuk ini. Memang pemuda-pemuda itu ditarik untuk laskar Jepang. Nah di situ kira-kira Mbak ini umur kalau nggak salah 17 atau 18 itu kan, masih remaja itu kan. Kalau di sini laskar namanya Hehu gitu. Nah di situ Mbak ini merasa, jadi kita ini susah sebetulnya kita ini kan. Nah, mulailah bulan April 1945 sampai bulan Juni 1945 itu kedudukan tentara Jepang di Balikpapan itu mendapat serangan besar-besaran dari tentara sekutu. Jadi kapal-kapal armada perangnya, termasuk pesawat-pesawat tempurnya, itu membombardir semua sampai hangus itu, besar-besaran itu. Nah, bulan Juli, tanggal 1 bulan Juli 1945, mulailah pasukan Australia dari divisi 7 itu mulai mendarat ke pantai Balikpapan, Teluk Balikpapan dengan menggunakan kapal-kapal LST pendaratnya dia. Pasukan Jepang itu sudah tidak berdaya lagi, karena sudah pasukannya sudah dibom semua, termasuk instalasi-instalasi militernya, pertahanan Jepang itu sudah banyak yang hancur. Jepang akhirnya mundur, Balikpapan dikuasain sama tentara sekutu Australia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang itu menyerah tanpa syarat setelah bom atom sekutu dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. Itulah sedikit sejarah wisata di Kota Juang Sanga-Sanga Muara. Semoga masyarakat, pemerintah, dan kita semua dapat menjaga bukti perjuangan para pahlawan di seluruh negeri ini. Mengingat hal ini, saya teringat tentang perkataan Soekarno, jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah.